OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD DKI untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan, kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba, didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebis salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD DKI untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan, kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba, didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebis salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan.
Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD DKI untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit, dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan, kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba, didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebi salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD DKI untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit, dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan, kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba, didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebi salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD DKI untuk keperluan identifikasi.
identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan, kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebis salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD DKI untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan, kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebis salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD DKI untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal
Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebi salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD DKI untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebi salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD DKI untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebi salah alamat.
alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD Dekai untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan, kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba, didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebis salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD Dekai untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan, kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba, didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebis salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan.
Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD DKI untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit, dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan, kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba, didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebi salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD DKI untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit, dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan, kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba, didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebi salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD DKI untuk keperluan identifikasi.
identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan, kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebis salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD Dekai untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan, kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebis salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD Dekai untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal
Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebis salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD Dekai untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebis salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD Dekai untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebis salah alamat.
alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD DKI untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit, dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan, kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba, didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebis salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD DKI untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit, dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan, kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba, didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebis salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan.
Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD DKI untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan, kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba, didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebi salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD DKI untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan, kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba, didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebi salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD DKI untuk keperluan identifikasi.
Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan, kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebis salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD Dekai untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan, kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebis salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD Dekai untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal
Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan, kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebi salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD Dekai untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan, kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebi salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD Dekai untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan, kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skobak didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebi salah alamat.
alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD Dekai untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan, kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba, didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebis salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD Dekai untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan, kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba, didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau